Clark tiba-tiba menyadari bahwa para tetangga panik dan membersihkan rumah. Dia dengan penasaran berjalan dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Namun di luar dugaan, ketika para tetangga melihat mereka seperti melihat monster lalu pergi. Saya terkejut dan berlari ke jalan untuk mencari tahu. Sepertinya semua orang kecuali keluarga mereka melarikan diri ketakutan. Sepertinya sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir saat ini. Segera kemasi barang bawaan Anda dan tinggalkan kota seperti orang lain. Namun di tengah perjalanan, saya terkejut saat mengetahui banyak orang telah kembali ke kota. Karena jalan ini adalah satu-satunya jalan keluar dari sini. Sampai Anda melihat jalan di depan diblokir. Mereka mengetahui bahwa sekelompok tentara yang membawa senjata telah memblokir jalan tersebut. Pada saat yang sama, mereka menyuruh semua orang pulang dan tidak diizinkan keluar. Semua orang belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Beberapa orang hanya bisa memilih untuk mendengarkan pengaturan pemerintah. Tapi sekarang, tiba-tiba sebuah balok batu besar berguling menuruni lereng gunung. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke puncak gunung. Anda bisa merasakan seluruh gunung bergetar hebat. Seolah-olah sekawanan binatang sedang bergegas turun. Tiba-tiba dua pesawat tempur terbang di atasnya. Terbang cepat langsung menuju kota. Kemudian bom dijatuhkan tanpa peringatan apapun. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Rumah yang tak terhitung jumlahnya langsung dilalap api. Lebih buruk lagi, kedua pesawat tempur tersebut baru saja selesai membakar kota dan kemudian terbang ke arah mereka. Sekelompok orang yang panik mulai berlarian kemana-mana. Clark tiba-tiba melihat sebuah sekolah yang sudah lama ditinggalkan di lereng gunung. Dia tahu ada bunker rahasia di sana. Jadi mereka bertiga mempertaruhkan nyawa dan lari mendaki gunung. Alhasil, baru berlari beberapa langkah, punggungnya meledak. Tempat saya berdiri berubah menjadi lautan keledai. Tampaknya tentara ingin membunuh semua orang. Saat ini, Clear menemukan pintu masuk ke bunker. Dan dua petarung lainnya juga terbang ke arah mereka. Beruntung Jay segera membuka pintu besi dan bersembunyi di dalam. Kalau tidak, mereka akan meledak menjadi abu. Ketiga orang itu menunggu lama dan merasa tidak ada lagi suara di luar. Saat ini yang paling aman adalah tinggal di tempat penampungan saja. Ray mencari ke dalam ruang bawah tanah untuk melihat apakah ada barang. Alhasil, banyak barang rumah tangga dan makanan yang ditemukan. Begitu saja, keluarga mereka tinggal di bawah tanah selama setahun. Karena setelah tentara pergi, sekelompok makhluk aneh muncul di luar. Untuk melindungi keluarganya, Jay menggunakan beberapa rantai untuk mengunci pintu masuk. Namun sampai suatu hari, petugas menemukan bahwa tidak banyak makanan yang tersisa tetapi juga dimakan tikus. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Hanya setelah semua tikus dibasmi, barulah kita bisa menyimpan makanannya. Namun saat melarikan diri, tikus tersebut menjatuhkan lampu minyak tanah dan menyebabkannya meledak. Asap beterbangan di ruang kecil ini, membuat orang kesulitan bernapas. Dengan susah payah, Ray menggunakan air untuk mematikan keledai itu. Namun putri mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Asap keluar dari saluran ventilasi. Jika monster melihat mereka, lokasi persembunyian mereka akan terungkap. Pasangan itu hanya bisa keluar untuk menutup lubang ventilasi. Tapi mereka pergi belum lama ini. Kemudian Yo melihat sesuatu datang dari hutan melalui periskop. Melihat bahaya mendekati orang tuaku. Pemberani Yo berteriak keras. Namun dua orang lainnya tidak mendengar suara gadis itu. Yo hanya bisa merangkak keluar untuk menyelamatkan orang tuanya. Pada akhirnya, saat saya keluar, semuanya sudah terlambat. Orang tua gadis itu telah menghilang. Yo menangis dan menjerit kesakitan. Tiba-tiba muncul di belakangnya dan menutup mulut dan hidungnya. Benda-benda yang keluar dari hutan juga berlari di depan mereka. Ternyata itu hanya beberapa ekor rusa yang ketakutan. Tapi Clark merasakan sesuatu yang aneh. Pasti ada sesuatu yang menakutkan yang membuat rusa itu lari. Jadi mereka segera kembali ke tempat penampungan. Gunakan rantai besi untuk mengunci pintu masuk lagi. Kemudian monster itu sepertinya telah tiba di atas mereka.
Namun suara langkah kaki yang menyesakkan itu tiba-tiba berhenti. Ketiga orang itu tidak berani bersuara dan menatap ke arah pintu masuk. Namun saat ini, Jay melihat pemandangan putus asa. Pengait mainan di tangan Yo tersangkut sekrup. Ketika Yo menyadari hal ini, dia tidak berani bergerak. Namun sayangnya sekrup ini kendor sehingga terlepas. Boneka bayi itu mulai mengeluarkan suara melengking. Jay meraih boneka itu dan melepas pemutar suaranya. Gunakan kaki Anda untuk mematahkannya dan kemudian suara berhenti. Tapi sudah terlambat. Monster itu mendengar suara itu dan mulai menabrak pintu besi di pintu masuk. Rantai besinya terkoyak seperti kertas tipis. Clark dengan cepat menaiki tangga. Coba gunakan beban untuk menutup pintu besi. Namun kekuatan luar masih perlahan membuka pintu besi tersebut. Untung saja Jay yang langsung menghalangi jeruji besi untuk masuk ke pintu. Tapi karena itu, mereka membuat marah para monster di luar. Mereka mengeluarkan suara melolong yang menakutkan, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Pintu masuk mulai bergetar hebat. Kekuatan mengerikan itu merobohkan pintu besi itu. Lalu ada beberapa pasang mata aneh yang melihat ke dalam. Ketiga orang itu sangat ketakutan. Buru-buru melarikan diri jauh ke dalam. Yo menemukan bahwa saluran ventilasi mungkin telah lolos. Untuk mengulur waktu, Clark membakar tirai. Pada saat yang sama, pindahkan rak untuk menghalangi pintu. Sementara monster itu belum menyerbu masuk. Teman-teman yang terkasih, tolong beri saluran ini suka untuk mendukung. Clark merangkak keluar dari lubang ventilasi terlebih dahulu untuk melihat situasinya. Menemukan bahwa monster itu telah memasuki tempat perlindungan. Di luar menjadi lebih aman. Namun ketika dia merangkak melalui saluran ventilasi, dia menemukan bahunya terlalu lebar, sehingga dia terjebak. Melihat monster itu mendekat dan mendekat, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan lengannya patah. Tubuh baru saja melewatinya. Namun yang lebih menyedihkan adalah kakinya dicengkeram monster. Sebuah kekuatan besar menarik rel ke dalam terowongan lagi. Langsung merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Yo melihat ayahnya meninggal secara tragis. Rasa sakit emosional menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Namun Clark tahu dengan jelas bahwa kini hanya dia yang bisa melindungi putrinya. Jadi dia menyeret putrinya dan lari ke hutan. Akhirnya, kembalilah ke tempat mimpi buruk ini dimulai. Tempat ini terbakar habis. Banyak juga rambu peringatan karantina yang berkedip-kedip di pinggir jalan. Titik akhirnya adalah tembok tinggi. Sepertinya mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Saat ini, sebuah helikopter tiba-tiba muncul di belakangnya. Mereka menembakkan jaring ke arah mereka. Baru pada saat itulah kedua orang itu melihat dengan jelas penampakan monster yang sebenarnya. Mereka sama sekali bukan makhluk aneh yang menakutkan. Itu adalah sekelompok tentara yang mengenakan pakaian anti kimia. Lawan mengambil jarum dan menusuk ibu dan anak tersebut di bagian aorta. Saya tidak menyangka darahnya menjadi hitam. Ternyata setelah kota mereka meledak, semua orang terjangkit virus. Merekalah monster yang membuat orang takut. Melihat tentara di depannya hendak membunuh putrinya, Clark benar-benar kehilangan kendali. Benang darah hitam mulai menyebar dari sudut matanya ke seluruh tubuhnya. Para prajurit melihat ini dan bersiap melepaskan tembakan. Tapi Jay tiba-tiba mati dan bergegas maju seperti orang gila. Bunuh beberapa tentara bersenjata lengkap hanya dengan tangan kosong. Namun meski begitu, tetap tidak bisa menahan api yang besar. Melihat suaminya mati lagi di hadapannya, Clark dan putrinya juga kehilangan kendali. Tidak lama kemudian, para prajurit itu ditangani. Akhirnya membawa putrinya ke ruang bawah tanah yang gelap untuk melanjutkan hidup. Film berakhir di sini.